Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Udah dimulai dari apa ya? Jadi kebetulan malam ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu penyanyi heboh di atas panggung. Ya, oke. Apa kabar? Sehat, Abang. Ini coba perkenalkan dengan siapa? Oke. Saya ngobrol nih. Perkenalkan, nama gue Inces. Oke. Pekerjaan gue hiburan di dunia hiburan. Oke. Di dunia musik. Oh, bukan wanita penghibur ya, dunia Bukan, hiburan. Bukan ya. Oke, terus. Bukan wanita penghibur, bukan ya. Oke, terus. Apa ya? Ya belum berjalan lama juga sih, gue baru 1 tahun 5 bulan lah gue di musik. Oke. Gimana ya? Udah. Cukup. Oke. Jadi Inces ya. Yeah. Oke, jadi gue panggil Inces. Ya, Inces pasti mungkin nanti pada saat ada yang nonton, nanti pada saat gue upload ada yang bertanya-tanya, kok gue bisa kenal. Nah, jadi ceritanya dulu gue ada ipar pernah pakai jasa seorang Inces beserta tim untuk menghibur tamu undangan dan segala macam beberapa bulan yang lalu lah ya. Yeah. Nah, di situ memang istri gue pun ngelihat, ih seru ya gitu, cara pembawaan ngehiburnya seru dan segala macam gitu. Belum lama ini ketemu lagi ya sama istri di salah satu acara juga. Inces seperti dengan gaya sebelumnya ya, heboh, asik pembawaannya dan segala macam gitu. Jadi selamat datang Inces di Mangkongan Kang Opan. Waduh, ini ngomong ada yang kirim minuman. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Ya. Inces. Iya, Bang. Kan memang pokoknya kita santai aja ya, iya, santai, ya. Jadi jangan, nggak usah kaku lah, santai aja lah. Inces ini secara looks visualnya nyentrik ya. Jadi kayaknya belum nyanyi pun orang-orang tuh ngerasa terhibur. Jujur pada saat saya ngeliat pertama Inces tuh, itu penyanyinya Bun gitu. Saya bilang sama istri, iya, wah dia pasti rame nih gitu. Dan ternyata memang bener heboh banget, dan memang cukup puas. Teman-teman tamu undangan dan yang lainnya cukup puas dengan adanya Inces yang hibur kita semua pada saat itu. Nah, oke, baik lagi tadi secara looks, I say sorry ya, maksudnya kalau gue tuh ngomongnya memang ya apa adanya ya. Jadi gue berharap sih jangan ada yang tersinggung gitu. Cuma ini ada yang kurang. Apa tuh? Jambunya. Oh iya benar. Oh iya benar. Ya, dulu sempet gini sama istri. Itu wih apa? Jambu beneran sih. Kayak asli Bang, asli. Cuman di hairspray dulu atau apa gitu. Hairspray dulu, dirapiin dulu baru di hairspray. Next time nanti kalau kita take video lagi, jambunya harus ada ya. Oke, siap. Oke, nah jadi secara looks memang kan agak maksudnya kayak kelihatan feminim nih kelihatannya gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya Inces tuh karakter seperti apa sih dengan gaya yang seperti sekarang itu? Sebenarnya sih karakter yang sekarang emang bawaan sendiri ya. Jadi emang udah punya ciri khas sendiri. Karena emang udah nggak mau ngerubah ciri khas sendiri, karena emang semua orang itu tahu kalau Inces itu dengan gaya jambunya, dengan gaya jambunya. Terus kalau emang dari ini sih ya emang seperti ini gitu. Nah, kalau boleh tahu gaya seperti itu dari kapan sih? Kayak seperti ini sebenarnya dulu nggak kayak gini. Iya dong. Nggak kayak gini, mungkin ada perubahan. Ada yang sebenarnya sih ada yang ngasih tahu juga sih. Ada yang ngasih tahu juga. Lu harus banyak perubahan gitu kan. Terus di situ mulai belajar dari satu belajar make up. Terus belajar bikin jambu kayak gitu kan. Supaya punya ciri khas itu. Punya ciri khas, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini orang-orang yang tahu itu Inces itu kayak gimana, iya itu Inces Jambul. Jadi kalau misalnya
lu tahu nggak Inces? Inces Jambul ya, berarti gitu udah jadi trademarknya itu si Terus emang Jambul sekarang itu. pun udah punya nama sebenarnya. Apa tuh? Inces Ojret. Oh, apa Ojret kalau boleh tahu? Ojret itu apa tuh? Karena emang Inces itu setiap nyanyi kemana-mana, berkeliaran. Iya. Oh, jadi ini suka gini. Kalau nggak salah ya, COD nih, COD dia gitu ya. Lagi zaman-zaman COD kan. Oke. COD itu jadi pada saat nyanyi dan sambil joget suka nyamperin tamu itu disebut COD ya. Oke. Oh, jadi Inces Ojret. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau pengen dihibur nyanyi ya, bukan dihibur yang lain-lain ya, dihibur nyanyi gitu ya. Jadi bisa hubungin Inces Ojret nanti mungkin nanti ada. Oke. Instagramnya juga apa? ada. Boleh apa? Instagramnya Inces Ojret official. Oke. TikToknya juga ada Inces Ojret official. Wah, ya nanti di follow jangan lupa. Terus juga mungkin nanti akan saya simpan juga di layar atau di tayangan nanti pada saat diupload. Oke. Yang tadi saya tetap fokus di looks-nya ini. Nah, looks-nya ini, maksudnya dengan gaya seperti sekarang, apakah memang udah berjalan berapa lama ya? Maksudnya dengan gaya, kemayu dan segala macam gitu. Hampir 1 tahun. Sebelumnya biasa. Oh, biasa aja. Itu tuh karena tuntutan apa atau memang ada? Kayaknya gue emang begini gue atau ada tuntutan dari siapa? Kalau tuntutan sih nggak ada, hasil sendiri sih, kemauan sendiri gitu. Udah pas kalau emang dulu sih nggak dandan yang seperti itu gitu pun dulu pun nggak pernah pakai jambul gitu kan, cuman itu kepikiran sendiri sih, kreatif sendiri. Makanya dijalanin dan alhamdulillah semuanya pada seneng gitu kan, pada kehibur juga. Iya, pada happy ya. Pada happy juga. Terus kalau boleh tahu bayaran sekali manggung berapa duit sih? Sebenarnya sih bayaran itu nggak terlalu mahal sih, cuma 200.000 standar lah, satu kali manggung. Yang besar tuh sawerannya. Jadi kita cuma ngandelin dari saweran sih. Gitu. Itu tuh 200.000 tuh ada durasinya nggak, berapa jam atau memang gimana sih? Enggak, kita nggak ada durasinya. Kalau seininya kita aja kerjaan gitu kan. Kalau sana kita mulainya dari jam 10 ya, kalau sana kita udahan sampai jam 11 ya jam 11. Gimana? Kita tergantung gimana kebutuhan si kliennya ya. Si kliennya gitu. Oh, jadi memang nggak ada ketentuan. Gue 2 jam nggak ya? Jadi kalau ternyata memang apalagi kalau ternyata memang di daerah gitu, bisa kan dari pagi sampai malam itu tetap dilakukan. Kecuali kalau seandainya ada 2 job. Kalau ada 2 job, saya bisa ngambil 2. Itu pun kalau seandainya kliennya ngerti gitu, pengen pakai aku gitu kan. Terus kliennya satu lagi ngerti pengen pakai aku gitu. Jadi aku ngasih nih sama klien, nah mau aku di situ mau siang apa malamnya gitu. Oke. Jadi nah, ngejalanin ini semua tuh Inces sendiri happy gak sih? Kalau buat Inces sih buat sekarang itu di musik itu happy ya, nggak kebawa beban sama sekali. Kebawa. Punya ini nggak apa cita-cita pekerjaan nggak? Dulu kan pasti nih kan kita waktu kecil iya dong, gue dulu pas masih kecil tuh gue pengen jadi seorang arsitektur gitu dulu tuh waktu kecil. Terus setelah lulus sekolah gue pengen kerja di bagian ini, nah gitu. Kalau Inces sendiri pengen seperti apa sih sebenarnya secara karir? Kalau dulu sih waktu kecil sebenarnya cita-citanya pengen jadi pelukis seniman. Karena dulu pas SD itu pernah juara 1 ngegambar lukis. Cuman nggak tahu juga dan nggak kepikiran juga sampai sekarang itu terjun di dunia musik itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi suaranya bagus loh. Suaranya tinggi bagus. Bisa aja, masih belajar. Suaranya bagus loh benar. Gitu. Jadi sebenarnya sih kerja itu pengen gitu. Cuman karena kadang kalau gue pengen gawe gitu kan, terus tiba-tiba job dateng, nah itu yang bikin gue bingung gitu kan. Makanya sekarang ya udah di free aja, sementara di free di musik gue jalanin. Oke. Tapi happy ngejalanin ini. Happy. Nah, terus kembali lagi, tetap apa ya istilahnya, karena memang penampilannya yang nyentrik itu gue jadi bertanya-tanya ya. Jadi kalau secara ini agak personal nih, agak pribadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau secara looks itu penampilan dan segala macem nyentrik sampai akhirnya ada kesan mungkin dari kacamata gua, nggak tahu kalau orang lain ini kacamata gua, koreksi kalau gua salah. Kayaknya kayak ke perempuan ya gitu misalkan gitu secara. Nah sebenarnya Inces sendiri ada ketertarikan sama lawan jenis apa emang sama
sama sesama jenis? Gimana? Boleh tahu. Tapi kalau mau jawab silakan, nggak pun nggak apa-apa. Oke. Gue jawab aja ya. Oke. Gini loh. Kalau ibaratkan ada tertarik sih ada ke perempuan ada. Oke. Ke Perempuan laki-laki ada, ke laki-laki mungkin ada juga. Oke. Cuman kadang sekarang itu lebih mikirin kerjaan. Terus ditambah juga kan gue mikirnya gini loh. Gue pengen kayak orang lain gitu. Gue pengen kayak orang lain, pengen punya pacar cewek. Cuman di situ pun gue masih agak ragu. Apa yang bikin ragu? Yang bikin ragu itu gini, mereka tahu gue kerja di dunia hiburan, gitu kan. Terus dengan posisi penampilan gue seperti itu. Apakah gitu. dia bisa mau nerima gue gitu? Apa dia bisa menerima apa gue atau enggak? Karena dulu pernah gue deket sama cewek. Dulu pernah deket sama cewek. Terus di situ emang gue lost contact sama dia itu gara-garanya gue kerja di Lombok. Nah, gue lost contact sama dia. Terus di situ pun gue sempet pas gue lagi jalan sama dia, nonton sama dia, ceritanya gue nonton film horor sama dia. Kan? Terus di film horor itu ngebahas masalah cowok sama cowok. Nah, di situ gue ngerasa kesinggungnya apa karena dia bilang kamu nggak kayak gitu kan yang. Make sure nih dia masih ini. Gue kaget. Enggak lah gue gitu kan di situ. Nah, di situ tuh sampai sekarang pun gue masih mikirin ada nggak sih cewek yang bisa nerima gue apa adanya gitu. Karena gue takutnya gini, di saat gue nanti jalan sama dia, terus sedangkan nama gue udah di mana-mana, nanti gue takutnya itu si Inces gini, gayanya kan gini gitu. Itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau secara perasaan saat ini masih ada keinginan untuk menjalin satu hubungan sama perempuan sebenarnya. Masih, cuman masih ada rasa takut. Itu jadi memang kekhawatiran Inces adalah nanti pas pada saat gue jalan nanti ada yang ngomongin cewek lu mau sih sama si dia kan begini gayanya gitu, bisa gitu yang dikhawatirkan berarti. Takutnya kan terus takutnya juga mereka tahu nama samaran gue Inces, terus dia ya Inces dia gitu kan. Wah, itu yang nggak enak sih takutnya. Takutnya cewek gue nanti nggak nerima gitu itu sih. Tapi kalau dalam hati pengen banget gitu. Pengen ya. Terus nah itu kan dari lawan jenis nih. Kalau sesama jenisnya, kalau ke cowok ada nggak ketertarikan? Kalau tertarik ada. Dulu pernah. Lihat dari apa sih? Fisik dulu, visual dulu. Kalau dari fisik itu gini loh, kayak nggak tahu, kayak ada ngerasa ada tertarik aja gitu karena emang jujur gue belak-belakan aja gue belak-belakan aja, gue nggak mau ada yang tidak ada dosa di antara kita lah pokoknya. Gitu, ada dosa di antara kita seperti lagu kan. Jadi intinya gue itu gue suka tertarik sama cowok itu gue dari lulus SD. Lulus SD udah mulai dari SD itu pun sebenarnya gue dulu nggak kayak gitu. Gue digituin sama orang, tapi gue nggak mau sebutin namanya. Digituin tuh maksudnya dilecehin sama laki-laki. Terus gue nggak mau nyebutin orangnya siapa, yang pasti ada lah gitu kan. Itu pun nggak jauh masih lingkungan gitu. Nah dari situ gue udah mulai deket dan akhirnya gue tahu kalau di situ pun bukan gue doang gitu loh yang dibegituin sama dia. Gitu. Jadi gue tahu gini gitu sih. Wah ini seru nih. Boleh lanjut ya, buat telisik lebih dalam nih, seru nih. Sebenarnya diketawa-tawa jadi. Jadi gini, jadi awal mulanya pas lulus SD berarti sekitar umuran SMP lah ya. Ada yang istilahnya ngajarin dalam arti kayak ngelecehin dan segala macam. Lu di situ udah sempat kepikiran, enak ya gitu. Apa sampai akhirnya kepikiran suka sama sesama jenis? Apa lu nikmatin juga? Enggak, waktu itu gimana? Karena pas kejadiannya itu gue diajak ke rumahnya. Gue diajak ke rumahnya, terus gue diajakin nginep. Pas dia masih kelas 6, gue kelas 5 SD. Dia kelas 6 kakak kelas. Jadi beda setahunan nih. Terus habis itu gue diajakin ke kamar dia, gue tidur dengan kondisi pas gue bangun tidur gue udah telanjang. Udah nggak pakai apa-apa. Nah, dan lu pada saat di-cut ditanya lu nggak ngerasa? Enggak. Lanjut. Gue taunya itu dia nggak pura-pura tapi enggak. Kalau pura-pura ngerasa berarti gitu kan. Nah di situ gue balik tuh ke rumah. Gue pengen buang air kecil. Kamu ke toilet deh pokoknya. Nah gue ke toilet, gue sakit tuh. Gue nggak bisa dan si itu pun nggak keluar, air kecil nggak keluar. Nah di situ sampai gue ketiduran 1 jam.
gue tiduran 1 jam sampai gue nangis, sampai gue tahan. Nah akhirnya gue nunggu 1 jam baru keluar itu air. Gitu. Terus di situ, oke lanjut terus. Nah di situ pas beberapa minggu kemudian, akhirnya gue nggak tahu kenapa ada rasa tuh sering jalan sama dia. Mulai ada rasa sama dia, udah lost contact sama dia. Akhirnya terus gue dari kecil itu kan dari lulus SD itu gue udah kerja di mana-mana. Gitu. Dari udah nyari nafkah nih. Jadi dari kelas 6, dari pas lulus SD itu umur 12 tahun itu gue nggak sekolah nggak sampai SMP SMA. Gue langsung kerja di Tangerang. Setahun gue di Tangerang. Umur 12-13 tahun. Dari gaji itu 200.000 sebulan. Apa kerja yang pertama tuh? Kerja pertama itu di umur 13 tahun itu gue ngurusin kakek-kakek yang sakit gitu kan. Terus gue masakin dia, beresin dia, mandiin dia. Pantesan tadi katanya masakannya enak kok, udah dari kecil udah bisa masak. Di situ pun gue belajar masak itu dari si kakek itu. Gitu dari si kakek itu. Dan waktu dulu pun sebelum gua terjun di musik itu gua nggak pernah suka yang namanya musik, nggak pernah denger itu yang namanya musik, pokoknya nggak suka aja. Nggak punya kepikiran kalau bakal terjun di musik sekarang gitu. Jadi selama 12 tahun itu gua udah mulai gawe, 1 tahun gua di Tangerang. Terus habis itu gue balik ke Bogor, gue lanjut lagi pindah kerjaan ke Kalimantan. Berarti di umur 14 tahun ke Kalimantan. Siapa yang ngajak waktu itu? Waktu itu bos. Udah beda bos lagi. Udah bos lagi. Kerja di bidang? Masih nganterin anak sekolah. Masih gue masak juga. Pokoknya ngurusin keluarga gitu lah. Oke. Sampai gue ngurusin siapin susunya si Dede gitu kan, sampai nganterin si kakak sekolah kan. Nah, dari situ gue setahun di Kalimantan, gue balik ke Bogor, nggak balik lagi ke sana karena emang kebetulan almarhum bapak lagi sakit gitu kan. Gitu, jadi balik ke Bogor gitu. Jadi nggak balik lagi ke sana. Nah terakhir itu kemarin itu kerja di Lombok. Sebagai kerja di kafe. Di kafe. Kenapa emang di Bogor, di Jakarta nggak ada kafe? Kenapa ke Lombok? Karena gini sih, gue lagi diajak sama temen. Terus gue suruh bawa temen juga. Nah akhirnya gue pada berangkat ke sana gitu, setahun kita di sana. Tapi dengan seumuran yang masih bilang di bawah 17 tahun cukup berani ya keluar kota segala macam. Karena tuntutan sih. Tuntutan ekonomi juga segala macam ya. Oke. Terus gue juga emang pikirnya gini, gue nggak mau kayak gini terus. Iya. Oke, ya gue doain nanti Incis satu saat kedepannya bisa secara finansial, secara taraf kehidupan bisa jauh lebih baik daripada senior-seniornya almarhum Olga Syaputra gitu. Iya kan? Jadi host, karena memang sebenarnya pembawaannya tuh nyentrik dan menarik sih kalau di atas panggung. Suaranya juga wah gila, tinggi berapa oktav gitu ya. Gokil sih emang gue nyanyi nih gitu. Nah ini sorry Cis, nih gue bakal ini gue tadi soalnya rada menarik nih. Ya di luar ekspektasi gue nih, ternyata ada kisah itu tuh ya. Kita nggak usah sebutin nama, kita nggak usah nyinggung orang, ini mah pure nyeritain diri lu sendiri, tapi memang kan ada kisahnya di balik itu kan. Jadi yang tadi sempat jalan tuh sama yang yang beda 1 tahun di atas itu, berarti pertama sakit dan segala macam. Yang kalau boleh tahu emang dia apa sih? Dia apain sih? Dia cerita nggak? Lu kemarin gua giniin, dia cerita nggak? Masanya dia nggak cerita sama sekali, gua nggak cerita sama sekali gitu. Gue bingung kok bisa gitu. Masalahnya gua bisa nahan itu sesakit itu. Gua diapain gitu loh. Karena pas gua bangun tidur itu dia keluar dari kamar mandi. Gitu loh. Oke. Jadi sudah kesana-kesananya akhirnya ada hubungan sama orang itu. Kalau hubungan sih enggak, kita cuma jalan aja. Tapi enggak berlanjut lagi tuh dari situ. Enggak. Oh, jadi ada sedikit pergeseran orientasi seksnya itu setelah itu, berarti tidak ada ketertarikan sama. Enggak ada. Terus istilahnya kalau sama di usia sekarang Incis kalau boleh itu berapa sih usia sekarang? 31 tahun ini enggak sih punya pacar cowok nggak? Kenapa? Lebih nggak tahu kenapa lagi nggak mau sih sekarang, lebih fokus ke kerjaan gitu. Fokusnya yang tadi itu karena harapan kedepannya kan pengen punya pokoknya istilahnya taraf kehidupan yang lebih baik lah gitu. Lebih baik lagi. Nyokap masih ada?
nyokap masih ada. Berarti almarhum yang bokap yang udah nggak ada ya. Gitu. Jadi pokoknya fokusnya Inces dengan berpenampilan seperti ini, dengan gayanya nyentrik, pembawaannya cara nghiburnya keren itu, pengen merubah taraf hidup. Berarti gitu ya tujuannya ya. Jadi nggak fokusnya bukan yang mau ke cewek atau ke cowok, enggak lah, itu mah itu mah karena emang sebenarnya gini Bang, dari dulu pun kakak sampai bilang kayak gini, lu jangan dulu pacaran. Nah di situ sampai sekarang pun inget omongan kakak itu sampai sekarang gitu. Biar diinget. Iya. Ya pokoknya fokusnya ke depannya pengen cari cuan aja deh udah. Ya. Gitu. Nah selain manggung, nyanyi dan segala macam, ada kegiatan lain kan, misalkan bikin apa, ada bisnis kecil atau apa saat ini? Gak ada sih, belum. Cuma memang fokus itu aja ya. Tapi kepikiran buat bikin usaha ada nggak? Sebenarnya ada. Ada apa tuh bikin usaha? Pengen punya kuliner. Oke, ini apa, bisnis F&B lah ya? Oke. Gitu. Emang udah kepikiran sih pengen gitu, karena kan emang dulu juga sempat kerja di bidang kuliner juga gitu. Pokoknya pengen ngerasain gitu. Oke. Emang udah kebayang-bayang sih. Kalau emang ada rezekinya pengen gitu. Tapi punya usaha sendiri. Suka nabung dong. Hah? Suka nabung dong. Iya dong, artinya kan kita buat ngejalanin, buat buka bisnis kan kita perlu modal. Iya bener. Bener gak? Iya dong. Tapi kebanyakan jalan-jalan. Soalnya pusing kalau di rumah terus. Iya bener. Ini daripada kodim kalau di imah ya. Nanti cepat tua. Iya bener. Oh jadi, nah terus kalau misalkan dari saweran-saweran itu, pernah sepengalaman Inces, pernah paling besar dapat berapa dari saweran? Kan kalau bayaran 200.000 sekali manggung. Kalau saweran paling gede untuk pribadi ya? Kalau untuk pribadi, pernah itu dapat 1 juta dalam satu malam. Dalam 1 malam. Itu paling gede. 1 juta. Paling gede itu. Paling gede. Nggak pernah 2 juta gitu? Nggak pernah dalam satu malam. Paling sekitar 1 jutaan lah. 1 jutaan. Paling kecil saweran kebagian? Paling kecil itu 25.000. Oh pernah 25.000? Pernah. Itu mah 25.000? Pernah. Pas di nikahan. Dulu pernah. 25.000? Iya 25.000. Maksudnya kecil banget ya. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Enggak ada yang nyawer? Enggak ada yang nyawer. Enggak tahu itu apa, salah teknik kali ya. Yang hajatnya kayaknya enggak tuh. Oh gitu, 25.000. Iya cuma 20.000. Beli rokok enggak cukup. Iya, makanya itu. Tapi disyukurin sih. Alhamdulillah. Mungkin itu rezekinya dari Allah udah dikasih segitu. Benar. Nah, teman-teman circle-nya Inces emang semuanya penyanyi atau ada dari kalangan-kalangan lain, ada dari bidang-bidang lain kerjanya? Apa kebanyakan memang penyanyi atau apa? Kalau sekarang sih kebanyakan penyanyi. Penyanyi ya? Itu kebanyakan sekarang penyanyi semua sih. Ini termasuk yang di depan penyanyi bukan? Nggak tahu deh. Oh belakang panggung, di backstage dia mah ya. Oke. Jadi circle-nya memang kebanyakan penyanyi lah ya. Nah kalau misalkan di dunia pekerjaan, kayak gue nih kerja di salah satu perusahaan roti dan restoran, suka ada yang istilahnya, gue tau lah ada bawahan-bawahan gue yang misalkan ada pergesekan antar temen, iri-irian, apalagi antar perempuan kan. Kadang-kadang kalau gue perhatiin, oh si ini nggak suka sama si ini gitu. Nah jadi itu kalau di dunia seperti itu ada nggak sih begitu? Nah, gue bahas sekarang di sini aja ya. Oke. Gue bodo bukan diibaratkan gue emang gue terbuka aja sekarang gitu kan. Kemarin gue sempet dihebohkan masalah job gua. Masalah job gua, katanya kalau sewa si Inces itu jobnya itu 1,7. Wow. Nah, di situ. Faktanya nggak segitu kan? Faktanya nggak segitu gitu. Sampai gua handle, gua pengen tahu itu masih pengen tahu ini siapa orang gitu. Itu pun yang gua dengar itu nggak dari 1 orang. Udah 2 orang yang gua dengar, dan itu pun beda orang lain gitu loh, yang ngasih tahu ke gua kalau job sebenarnya job gua tuh nggak segitu gitu loh. Gitu, gua juga bingung gitu. Gua sampai sekarang gua masih pengen tahu itu siapa gitu orangnya. Maksud dan tujuannya itu apa sih? Maksud dan tujuannya itu apa gitu loh. Apakah seolah-olah kok si Inces mah mahal, deh jangan dipakai, jangan di jasanya gitu, apa gitu maksud dan tujuannya gitu kalau atau gimana? Kira-kira motivasi mereka tuh apa sih kira-kira? Apa ngarang cerita seperti itu ngarangnya? Gue juga nggak tahu gitu, sampai
gua tanya ke temen gua, pokoknya ada katanya gitu, sampai temen gua bilang, Inces, iya kenapa, ini ada yang laporan ke gua katanya, terus dia pengen pakai lu katanya gitu, tapi katanya job lu 1,7 katanya. Kata orang siapa? berani Gitu. Jadi orang-orang mungkin nggak berani. Kalau gue sih, kalau yang gue handle sekarang, kalau masalah itu sih udah gue bodo amat gitu kan. Gue mikirnya gini, mereka mau seperti apa ke gue mah udah bodo amat, udah angkat tangan, bodo amat mereka mau kayak gimana sama gue, cuman caranya itu loh, gitu loh. Jadi kayak memutus rezeki orang gitu ya. Memutus rezeki orang. Oh, jadinya tadi ada yang mau pakai jasa Inces gara-gara ngedenger 1,7 jadi nge-freeze bukan? Nge-freeze gak? Apa tuh? Wah, norak juga nih HP. Selanjut sih. Oke. Jadi ternyata di dunia seperti itu pun ada juga ya, ada juga gitu. Jadi kalau gua analisa nih, perkiraan gue dari sudut pandang gue, kayaknya orang yang mengarang cerita seperti itu tuh seolah-olah jangan pakai si Inces, cuma dia mahal, jadi akhirnya mundur tuh mau pakai jasa gitu kali mungkin ya. Tujuannya gitu kali ya. Oke. Ya jadi biarin aja lah. Biarin sih. Toh nanti juga tadi lu kan udah publish juga harga manggungmu berapa kan udah tahu ya. Udah tahu. Jadi 1,7 walaupun sih sebenarnya kalau ternyata memang suatu saat ada yang pakai jasa Inces di panggung, worth it 1,7 juga. Kau hibur deh udah pasti. Gua aminin deh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kayak Inces ada grupnya sendiri nggak, atau kalau memang free aja bebas mau siapapun? Kalau gue sih free. Oke, jadi nggak berkelompok ya, nggak ya? Nggak berkelompok, dan gue juga nggak terikat. Gue terikat itu cuma di civil aja sih. Oh, civil reguler malam minggu ya? Iya, malam minggu. Jadi kalau misalnya ada job di luar pada saat hari minggu, malam minggu nggak diambil dong berarti? Gue bisa cancel juga sih. Oh, bisa di civil bisa, nggak ada masalah ya? Kan emang ada teman gue juga. Oh, yang backup ya? Oh, jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oh, oke. Sekarang jadi reguler di Sevilly, dan ternyata di bidang ini pun ada juga yang gesekan, ada yang segala macam ya. Dan itu tuh gue perempuan tuh biasa yang perempuan apa laki-laki yang ngomongin. Gue sih nggak mau sebutin orangnya gitu kan, tapi yang ngasih tahu ke gue kebanyakan perempuan gitu yang ngasih tahu gue. Terus yang anehnya itu ini tuh kayaknya udah nyebar kemana-mana. Gue tuh udah nyebar kemana-mana. Cuma kalau gue sih orangnya udahlah, mereka mau kayak gimana bodo amat gitu. Yang lu bilang tadi udah aminin aja, mudah-mudahan bener ya. Iya, mudah-mudahan bener. Nanti ada yang nonton, siapa Raffi Ahmad gitu pengen nonton sih. Ya 1,7 kecil. Udah deh gue biar 17 juta. Amin. Jadi ini sebenarnya benar. Gue juga istilahnya menjalani hidup itu bukan tanpa tantangan, kerikil dan segala macam, dan pasti ada aja lah yang nggak suka sama kitanya juga nggak kadang. Tapi sesekali kita juga perlu introspeksi diri ya, artinya jangan-jangan salahnya dari gua gitu kadang-kadang gitu. Jadi tapi ya udah, must go on aja, berjalan aja. Jadi jangan sampai istilahnya itu jadi beban pikiran, bikin Inces patah semangat dan segala macam. Aduh, suara gue yang hilang. Minum. Oke. Seru nih ya. Jadi pengalaman hidup udah, kegiatan udah, kerjaan yang sekarang dikerjain juga udah. Terus Inces berapa bersaudara sih? Gua tadinya harusnya 10. Wow. Bersepuluh. Wow. Wow. Bersaudara, cuman dari orang mama papa yang sama. Iya. Doyan juga ya papa ya. Ini udah 10 ya. Kayaknya mami gue ini doyan. Gitu. Lagi gitu ya. Gitu. 10. Cuma yang udah nggak ada 4. Jadi sisa 6. Bersaudara. Inces anak terakhir. Bungsu terakhir. Oke, berarti udah yang ada umur 50-an dong, kakak apa 40-an ya. Oke. Nah, kalau ini nggak ada komplain nggak dari kakak-kakak dengan gaya nyentriknya Inces sekarang? Ada nggak dari keluarga? Kalau dari keluarga mungkin mereka udah tahu dengan dandanan gue seperti ini setiap gue manggung kan. Karena emang di rumah pun gue kalau seandainya dari rumah itu langsung make up. Tapi gue tutup. Oke. Mungkin mereka juga udah pada tahu sih. Kakak-kakak pun kayaknya udah pada tahu. Gitu. Itu cuma gaya nyentrik aja. Gitu. Ya kan? Ada juga tahu ini juga istilahnya ya buat nyari nafkah dan segala macam ya kan. Jadi nggak ada masalah lah. Nggak ada yang masalah berarti lah ya.
Oke, by the way, nyokap usia berapa sekarang? Sekitar 50 apa 54 gitu. Ah, 74. Tuh, ini sebenarnya anaknya siapa sih? Hah? Kok lebih tahu? Karena gue nggak pernah nanya ibu gue umurnya berapa. 74 ya? Oh. Nggak pernah nanya ibu gue umurnya berapa. 74 tuh dia. Tapi gua sebut 30 tahun nggak mungkin. Iya. Tapi secara fisik masih ini ya, maksudnya masih jalan masih ya kan? Masih. Iya. Ada yang pengen sampein nggak sama nyokap? Ada sih sebenarnya. Apa? Kalau dalam hati gue, gue ngerasa sedih aja belum bisa ngebahagiain orang tua gue gitu sih. Terus gue pengennya itu dikasih umur yang panjang. Amin. Terus gue pengen gue tuh bisa ngebahagiain dia dulu sih. Itu aja sih. Yep. Buat orang tua. Ya semoga apa yang jadi harapan Inces terrealisasi. Kan itu kan istilah harapan baik. Pasti juga Allah Subhanahu Wa Taala kan pasti ngedengar harapan-harapan baik kita gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan Inces. Oke. So kan ini ya, mungkin Inces juga suka baca-baca berita nggak sih? Apa yang terjadi akhir-akhir ini dan segala macam. Dia suka baca-baca berita nggak? Nggak pernah nonton TV. Nggak pernah nonton TV ya? Ada di rumah nggak pernah ditonton. Ini tapi sekarang kan kadang ada di media online kan. Iya. Gitu. Ini kan ada kasus-kasus ini apa istilahnya pelecehan dan segala macam. Yang kayak yang terbaru tuh. Tahu nggak ada yang anak SD digrepe-grepe sama kakek-kakek, tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Nah itu menurut Icis tuh kenapa sih kakek-kakek tuh bisa sange gitu tuh, kenapa? Apa memang dia emang kan tuh bocah anak SD gitu ya? Nah ini mah jokes saja, jangan serius. Menurut Icis tuh kenapa sih itu? Mungkin kurang kasih sayang kali ya. Oh gitu ya, kayak kurang belayan dari si nenek ya kayaknya. Bisa seperti itu. Iya. Maksudnya kenapa enggak kan aplikasi hijau banyak ya? Iya kan? WeChat banyak. Ngapain anak SD juga kasihan juga kan gitu ya. Kalau pengen nyalurin lah gitu ya. Ini mah intermezzo aja ya. Oke. Jadi tadi harapan ke depannya pengen bagian nyokap. Pengen fokus nyari cuan buat ngumpulin pundi-pundi ya. Sekarang penghasilan apa dari umur 13 tahun sampai sekarang di usia 31 tahun, kalau boleh tahu ini sudah punya apa sih? Ya kan dari kalau 13 tahun udah kerja, iya dong, wajar dong gue nanya gitu. Udah punya apa sih? Kalau gitu, kalau dulu sih sebenarnya gue sempet punya motor juga. Gue dulu sempet punya ngambil motor, cuman karena emang gue dulu sempet sakit, akhirnya motor itu kejual. Terus kalau sekarang sih lebih fokus ke orang tua sih. Oh jadi apa punya duit orang tua? Gitu, orang tua udah gitu aja sih sekarang. Iya. Gitu. Karena kan emang kan job nyanyi juga kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi istilahnya fix income-nya Inces tuh berarti cuma dari Sevili kalau tidak ada panggilan di luar ya. Kalau di Sevili dapat saweran lumayan dong. Dapat saweran lumayan. Lumayan sih. Pokoknya nggak di atas 1 juta ke atas. Oh lumayan lah ya. Bisa lah buat hura-hura mah ya. Bisa. Aduh, oke, menarik banget sih ini. Sebenarnya sih banyak hal yang pengen gue tanyain. Gak mau tanya aja, relax aja. Gue takutnya nyinggung, gue takutnya gitu. Udah biasa tersinggung. Gitu. Oke gini Ces ya, apapun yang gue tanyain kalau lu nggak mau jawab jangan dijawab. Jangan seolah gue terpaksa, gue kalau nggak jawab nggak enak, jangan ya. Oh sorry gue nggak mau jawab gitu aja. Gitu. Kan Inces sekarang emang nggak fokus sama nyari pasangan kan. Tapi kalau ada apa istilahnya orang lain yang suka sama Inces gitu, iya dong kan Inces nggak bisa ngebendung dong. Ini omong-omong cewek apa cowok nih? Ya kita bahas nanti dua-duanya. kita bahas dari cowok dulu deh. Iya kan iya dong, maksudnya kan Incesnya seolah-olah bukan ngebatasin ya, seolah istilahnya
gue nggak mau fokusnya pengen nyari cuan dulu, gue nggak mau nyari gitu dulu. Tapi kan kalau kita nggak bisa ngebendung orang yang suka sama kita, iya dong. Misalkan ada cowok nih suka sama Inces. Kalau Inces sih enggak deh kayaknya. Enggak, kenapa? Lagi emang udah sebenarnya sih emang. Apa ada trauma? Apa memang nggak mau? Kalau diibaratkan trauma ada. Trauma ada, makanya. Terus perih atau gimana? Perih banget. Perih banget kita sampai oh gitu ya, gak pergi gini, maksud pergi gini ke sini maksudnya. Sampai ke sini sakitnya. Oke. Makanya sekarang lagi fokus aja sih. Jadi walaupun ada yang suka, enggak dulu. Oh, enggak dulu. Cara nolaknya gimana sih kalau misalkan gitu? Misalkan kan ada misalnya cowok, kayak manis juga nih, misalkan gitu ya. Kan? Nah, itu ya gua suka nih malu. Terus gimana cara nolaknya? Cara nolaknya maaf. Lagi nggak terima dulu lowongan. Oh gitu. Jadi lagi nggak buka loker gitu ya. Buka loker. Oke. Pokoknya mau cewek mau cowok gitu dulu sementara ini gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau ke cewek itu lebih sekarang lagi pengen sih, sebenarnya pengen deket banget sama cewek. Cuman lagi nyari-nyari yang bener-bener pas aja. Pas dan bisa nerima Inces. Iya, bisa nerima apa adanya. Iya. Soalnya memang ini kan cukup sensitif ya. Misalkan ada cewek Inces tuh suka nih, udah mulai ada perasaan sayang sama cewek gitu misalkan ya. Ya, Inces akan terbuka sama dia gak bahwa gue di entertain begini nih, di dunia hiburan gue gaya gue seperti ini. Gue sih berharap ke depannya pada saat kita ngejalanin hubungan ini, lu jangan gampang kehasut ya atau tipis kuping gitu ya. Saya nggak dengar omongan ini lu langsung percaya gitu. Perlu digituin kali mungkin ya nanti ya. Kalau gue sih pengen sih mau jujur gitu apa adanya. Tapi gue pengen dia juga bisa nerima gue apa adanya gitu. Karena emang masih ada rasa takut. Yang gue takut itu cuma itu aja sih. Nggak ada lagi. Gitu. Takut si cewek ini nggak bisa nerima gitu ya. Iya. Takutnya lu disayang-sayangnya dia tinggalin karena ngedenger itu. Iya. Tapi hasrat mah kenceng ya sama cewek ya. Hasrat mah baru setengah kayaknya. Masih kayak iya. Baru setengah. Karena jujur ya Cis ya, maksudnya gue ada teman sekolah SMP ada. Ada di karyawan juga di tempat kerja gue juga ada. Jadi gue bahas yang teman sekolah juga, gue juga gak mau nyebut nama ya, gue juga gak mau nyebut nama. Yang teman sekolah ngobrol sama bro, jangan panggil gue bro, gue sis dong. Oh ya udah oke sis gitu. Gitu. Jadi lu orientasi seks lu kemana sih sebenarnya? Sama sih, semua harapan gue tuh pengen merit gue, tapi hasrat gue masih ke cowok nih gitu. Nah jadi di satu titik dia akhirnya memutuskan untuk pengen nikah nih sekarang nih, belum lama, berapa bulan yang lalu sempat cerita juga, gue sekarang fokus pengen merit aja gitu segala macam karena tidak ada masa depan menurut dia gitu, karena nggak tahu juga kan kalau misalkan gitu. Oh ya udah, kalau gue sih punya prinsip kalau memang gue ngelakuin itu bahagia, ya udah gue lakuin gitu. Kalau gue, lu sendiri gimana? Iya sih gue juga bahagia sih sama itu tuh katanya gitu. Ya sama cowok gitu. Tapi ya tuntutan keluarga otomatis kan. Apalagi sekarang kan kita hidup di Indonesia yang notabene-nya budaya timur kan tidak memperbolehkan atau tidak mengenai hal seperti itu. Jadi kayak agak sensitif tuh gitu. Nah, jadi akhirnya ya udah dia kata pengen merit nih sekarang. Dia pengen nyari cewek yang serius, pengen terima dia apa adanya. Ya udah gue bilang itu bagus deh gitu. Nah, ada lagi dia ada salah satu kenalan gue juga, dia udah punya anak tapi sampai sekarang masih dia ingin merasa sama jenis. Dan gue pikir ya gimana lah, memang iya nggak ya, kita mah tetap. Dan memang gue sama istri tidak pernah membatasi sama siapapun kita berteman. Mau dari kalangan apapun, istilahnya mungkin ya dari sudut pandang orang lain itu orang hina mungkin ya. Tapi kalau di mata gue sama istri enggak, karena istilahnya kita juga istilahnya berangkat dari orang yang sederhana, tidak ada orang yang rendah atau tinggi di mata kita gitu. Jadi ya gue pikir gue mah bisa berteman sama siapa aja kalau gue nggak pilih-pilih teman gitu. Jadi makanya kita welcome. Makanya tadi pada saat ada info bahwa ada Inces, oh ya udah, oke, kita ngobrol gitu. Just ini mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin nanti next harus lebih cetar ya nanti. Ya, lebih cetar lagi. Gitu. Jambonya ditaikin lagi. Semeter lah paling nggak gitu. Gitu ya. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir. Ya. Kalau misalkan ada
perempuan dan laki-laki, perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng, luar biasa yang dua-duanya. Secara looks-nya, pokoknya good looking banget ya, ini laki-laki dan perempuan. Dua-duanya sayang nih sama Inces. Mungkin dalam satu situasi Inces ngejalanin dua hubungan ini nih. Mungkin ini pertanyaan ini ya, pertanyaan random aja nih ya. Ada cowok ganteng, cewek cantik. Jalan. Kalau udah di sampai titik harus milih, Inces akan milih yang cewek cantik atau cowok ganteng? Cewek cantik. Yang benar nih ya. Benar. Dari hati kan ya? Dari hati. Dari hati. Cewek cantik. Apa alasannya? Alasannya itu sih pengen merubah aja, pengen lebih baik lagi. Iya. Itu aja sih. Oke. Jadi dipastiin milih cewek cantik ya? Cewek cantik. Oke. Jadi apapun pilihan Inces, gue sih dukung. Dan itu demi kebaikan Inces ya. Jadi temennya nggak tahuin kayak nggak percaya gitu. Iya. Kalau ketukar nggak mungkin. Cuma kalau lagi dangdang mungkin ya. Rebutan make up. Jadi gini misalkan pas udah, jadi misalkan udah keluarga nih, udah jadi suami istri. Iya, aku ada job nih. Itu kan make up aku. Jadi rebutannya make up. Jadi apalagi gitu aja ya. Tetap ya. Gak apa-apa rebutan, asal jangan rebutan celana dalam. Oh iya. Kalau boleh tahu sekarang pakai celana dalam versi laki atau perempuan? Versi laki. Oh, laki. Habis ini jawab celana dalam soalnya laki-laki ya, tetap ya. Tapi kadang juga sih pakai versi perempuan. Oke. Terus ininya apa? Kan kalau saya pakai singlet tuh biasanya itu apa sih namanya? Kos kutang ya kalau orang. Nah, ya kalau Inces pakai apa? Manset kalau lagi manggung. Oh, manset. Mansetnya yang segini ya? Iya. Ih, kayak anak gua dong. Segini. Saya segini, berarti ini kelihatan udah. Oh, nyaman tapi begitu. Nyaman. Iya. Iya, benar. Oke. Terus kalau pakai parfum perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oh, tetap laki-laki dong. Manly ya kalau ya, tetap ya. Oh, bukan pakai parfum wangi anggrek mawar itu enggak ya. Apalagi melati. Enggak dong. Tetap parfum laki. Oh, tetap ya. Oke. Karena kan jati sebenarnya itu kan laki-laki. Ini mah cuma gayanya doang. Gayanya aja, gaya kehidupan. Gayanya doang. Kalau dalamnya mah laki tetap. Dalamnya laki tetap. Iya. Pokoknya gini, kalau ragu mah ya gue buntingin gitu ya. Boleh. Oke, intermezzo itu bercanda. Thank you Inces. Iya. Udah mampir di Wangkungan Kang Opan. Semoga apa yang disampaikan sama Inces dan gue di sini bisa diterima sama penonton semuanya. Kalau misalnya ada tersinggung dari beberapa kalangan, enggak lah, kita nggak berbuat menyinggung, kita seru-seruan aja. Tidak mau istilahnya menyinggung siapapun. Ya, ada pesan terakhir lagi mungkin sebelum closing? Pesan terakhir. Bukan pesan mau sebelum meninggal, bukan ya, closing sebelum kita take out dari sini. Pesan terakhir buat khususnya buat rekan-rekan aku penyanyi semuanya. Pokoknya tetap semangat, tetap jalanin, syukurin yang Allah berikan saat ini gitu kan. Pokoknya jangan nyerah aja deh, udah pokoknya satunya tetap semangat aja. Udah itu aja sih. Semangat. Inces, thank you. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.